Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tentunya salam semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan rasa semangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke, kembali bersama saya Pak Ardi yang akan membahas mengenai informasi-informasi BK, tips dan hal-hal yang mengenai bimbingan dan konseling. Tentunya bersama channel Ruang BK. Sesuai janji saya di video kemarin mengenai perencanaan karir, saya akan membahas mengenai cara agar kita tahu potensi diri kita. Wow. Sebelum membahas cara sederhana agar kita tahu potensi diri kita pahami dulu ya, apa potensi diri itu. Dari beberapa sumber dapat disimpulkan bahwa potensi diri adalah semua kekuatan, kecakapan, dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang dibawa sejak lahir gitu ya, genetik, ataupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran. Nah, jadi itu ya potensi diri itu. Jadi memang potensi diri itu ada dua ya, ada yang dibawa sejak lahir gitu, ada juga yang dipelajari gitu, ada juga yang dialami. Lalu gimana cara kita tahu potensi diri kita? Oke, cara sederhananya adalah yang pertama, kenali aktivitas yang paling kita senangi. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas yang dilakukan pada saat waktu luang gitu, ataupun dalam waktu sempit gitu. Misalkan saya suka olahraga atau saya suka masak gitu. Nah, itulah beberapa contohnya. Lalu yang kedua, kenali aktivitas yang membuat kita asyik gitu, senang gitu, asik aja gitu, merasakannya tuh beda kan ya. Aduh, yang asik tuh, aduh asik gini ya gitu. Nah, di sini ya aktivitas yang tanpa beban gitu, ketika kalian melakukannya nggak ada beban aja gitu, mengalir, nah, enjoy gitu, terus kalian menikmati gitu ya. Misalkan bermain musik atau menyanyi gitu. Atau juga membaca, bisa menulis, itu yang ngalir gitu tanpa beban. Terus banyak lagi aktivitas lainnya, saya rasa kalian pasti punya. Nah, coba hal itu kenali oleh diri kalian ya. Oke, yang ketiga itu kenali aktivitas yang menjadi impian sejak lama. Ini memang the power of dreams ya. Ini memang sebuah potensi itu terkadang berasal dari sebuah impian masa kecil yang memang secara tidak sadar ternyata itu adalah kekuatan kita. Itulah yang menggerakkan alam bawah sadar kita dan kita bisa mewujudkannya. Ini seperti contohnya ya, kalian tahu Botrutan itu Botrutan itu kalau kalian search di Google, dia itu ketika umur 14 tahun bermimpi pergi ke luar angkasa gitu ya. Nah, dan dia tuh memang waduh, aneh juga ya mimpinya. Lalu dia mimpi ke luar angkasa, terus dia
mimpi ke bulan, singgah di bulan gitu. Dan ternyata mimpi betutan ini menjadi sebuah kenyataan gitu. Ketika ia berhasil membuat spaceship One gitu. Yaitu pesawat super cepat luar angkasa pertama di dunia. Belum lagi tokoh-tokoh lainnya yang saya rasa pasti mereka itu punya mimpi besar ketika masa kecilnya. Dan ini memang tidak bisa dianggap sepele. Ya, karena jangan-jangan gitu memang alam bawah sadar kita yang mendorong untuk mewujudkannya. Oke, lanjut. Yang keempat, itu adalah kenalilah aktivitas yang paling cepat kita pelajari. Nah, misalkan sebuah keterampilan yang mudah sekali kita mengerti setelah dipelajari, kemudian kita bisa menekuninya sepenuh hati. Ya, oke. Waduh, apa ya? Nah, yang cepat kita belajar, misalkan saya itu cepat belajar ketika berorganisasi, ya, aktivitasnya jadi cepat belajar. Jadi saya itu kalau saya berkelompok gitu ya, berorganisasi, berkelompok, terus berkomunitas, saya cepat belajar. Maka saya paham itu, saya kenal itu, dan saya kembangkan. Dan alhamdulillah memang ternyata banyak sekali pelajaran yang didapatkan ketika saya berkelompok, berkomunitas, dan berorganisasi. Banyak hal tentang manajemen ya, tentang cara mengatur orang lain, atau malah yang tentang cara menghitung uang yang benar, membuat laporan, dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah caranya biar kita tahu mengenai potensi diri kita adalah menanyakan kepada orang terdekat mengenai kelebihan yang kita miliki. Kalau kekurangan mah ya itu mah simpen dulu aja ya. Tapi ini fokus kita ke kelebihan kita. Nah, terkadang memang orang-orang yang lebih dekat dengan kita lah yang tahu itu, yang menilai kita gitu ya. Karena mereka tiap hari mungkin ya sama kita, yang menilai kita gitu, yang merhatiin kita. Kamu mau potensinya di sini, kamu mau potensinya di sini. Daripada kita dengar orang lain gitu ya, tidak tahu kita dia berapa lama gitu kenal kita. Saya rasa lebih bijak memang cara untuk mengenai tahu potensi diri kita adalah menanyakan ke keluarga, ke mama, ke bapak, ya, ke ayah, ke bapak, ke bibi, ke adik, ke kakak gitu, kak AA, KTT. Coba pelan-pelan tanya ya, sebetulnya kelebihan saya, potensi saya. Nah, itulah ya cara sederhana agar kita tahu dan paham mengenai potensi yang kita miliki, guys. Ini ada satu pernyataan yang menurut saya relevan gitu ya untuk materi kita hari ini. Pernyataannya gini, dengerin baik-baik ya guys. Salah satu kunci kesuksesan hidup adalah mampu mengetahui dan mengembangkan potensi diri. Wow. Jadi betapa pentingnya gitu dalam sebuah kesuksesan, dalam sebuah pencapaian, gitu, dalam sebuah prestasi gitu, tentang potensi diri ini. Saya berharap kalian harus yakin pada diri kalian sendiri bahwa kalian mempunyai potensi dalam diri kalian dan kalian harus mengenalnya, ya. Oke, baik. Ini ada cerita juga gitu untuk kita merefleksikan mengenai potensi diri ini. Oke, kita tonton bareng-bareng ya videonya. Ini dia.
Itu dia guys. Saya yakin kalian adalah siswa-siswi yang terbaik. Maka dari itu siswa-siswa yang terbaik itu insya Allah bisa mengenal, memahami mengenai potensi dalam dirinya. Dan setelah itu dia dapat mengembangkannya dan dia dapat merencanakan karir secara matang. Amin ya. Mungkin itu dari saya pembahasan materi mengenai mengenal potensi diri secara sederhana. Oke. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp grup. Nanti kita berdiskusi di sana ya. Lalu bisa ditanyakan ke DM Instagram atau bisa langsung komen di channel ini. Oke. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap menjaga imun agar tetap stabil, tetap bagus gitu ya. Makan makanan yang sehat, minum vitamin jangan lupa, dan berolahraga juga dengan perasaan bahagia. Kalau yang sedih-sedih lu lagi gini mah lewat aja lah dulu. Kita bahas yang bahagia aja dulu ya, biar imun kita tetap baik gitu. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga kita dapat berjumpa lagi dan insya Allah nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.